bersyukur gitu kalau kita tuh lewat Zoom, terus dijelasin secara langsung kayak di kelas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum santri SMR TBS Putri. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita semua bertemu kembali dalam SMA Pi Radio, radionya para santri. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keseruan martabak bersama Kahana dan juga Kanadia. Dan di episode kali ini, saya, Yasmin Mumtaz Hariri, dan juga Tri Fadilah Utami akan membahas sesuatu yang gak kalah seru nih. Sesuatu yang sangat relate dan juga sudah tidak asing di telinga kita sebagai para pelajar, yaitu School from Home. Yuk, kita mulai bahas sekarang. Sebelumnya kita sapa dulu ya Trinya. Assalamualaikum Tri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Yasmin gimana? Alhamdulillah, sehat. Kita kan sekarang mau membahas tentang School from Home ya, Tri. Dan School from Home ini, kita semua sebagai pelajar pasti punya ceritanya masing-masing. Karena School from Home atau daring ini sudah kita jalani selama kurang lebih 1 tahun, dimulai dari awal bulan Maret. Yasmin pengen tahu dong gimana cerita keseharian Tri selama School from Home. Terus apa aja kesibukan Tri selain dari School from Home, kita School from Home? Boleh dijawab, silahkan. Ya, terima kasih. Tri izin menjawab. Ya, keseharian Tri selama School from Home itu belajar daring, terus ikutin sesuai jadwal yang disusun sama sekolah, habis itu ikutan holakoh gitu kan. Terus selain itu kesehariannya kayak yang berbeda itu biasanya itu ikutan ekskul sekolah, tapi sekarang nggak ada kan. Jadi ikutannya yang wajib aja kayak tata busana gitu kan. Dan itu gak pernah diikutin sebelumnya gitu kan. Itu tuh gak pernah sama sekali gitu. Yang namanya ikutan tata busana, baru sekarang bisa ikutan tata busana gitu kan. Terus yang biasanya tuh secara langsung sekarang nggak bisa gitu kan. Itu perbedaannya gitu kan. Ya gitu aja. Kesibukan Tri selain dari School mau apa aja di rumah? Misal Tri ngelakuin aktivitas yang lain misalnya gitu. Skill berbicara bahasa Inggris itu dilatih juga gitu kan. Kayak misalnya ngedengar atau nonton YouTube gitu kan yang tentang bahasa Inggris gitu kan, gimana cara bicara bahasa Inggris yang benar, terus kayak kosakata yang emang kita tuh belum kenal sama sekali gitu, itu dilatih lagi gitu kan. Terus juga ikutan kursus memanah yang kita itu nggak bisa ikut kalau dari sekolah gitu kan. Biasanya kan di sekolah ada ekskul memanah, tapi kita nggak bisa, akhirnya ikut sendiri secara tidak langsung gitu kan. Ikut daftar, terus ya latihan sendiri aja gitu. Wah, Masya Allah, berarti Tri banyak mengasah skill ya selama School from Home ini. Iya. Terus ya Tri, sebelumnya kan metode pembelajarannya kan kita ada dalam satu ruangan yang sama ya, sama gurunya, sama murid-murid yang lain. Iya. Kita belajar secara langsung, kita berinteraksi secara langsung. Tapi kan setelah adanya pandemi, kita semua jadi dirumahkan nih. Para pekerja bekerja dari rumah, kita sebagai pelajar, kita belajar dari rumah, terus beribadah juga di rumah aja. Sehingga metode pembelajarannya kan pasti berubah. Nah, kalau bagi Tri sendiri, metode pembelajaran yang kayak gimana sih yang Tri suka? Atau apa sih cara belajar yang Tri suka selama pandemi ini supaya belajarnya itu bisa gampang, terus bisa gampang masuk ke otak juga? Menurut Tri sendiri ya, lebih suka kayak Zoom gitu kan. Soalnya kalau Zoom itu bertatapan secara langsung walaupun lewat layar, jadi kesannya juga tetap kayak di dalam kelas gitu, walaupun cuma sekedar layar doang gitu, secara virtual gitu. Tapi tetap bisa ngobrol langsung sama gurunya dan bisa lebih masuk lagi ke otak kan ilmunya kalau penjelasan dari guru secara langsung. Karena kalau secara cuma teori doang, materi doang yang kita baca, itu kan kita nggak terlalu bisa menyerap ilmunya kan. Karena
nggak ada penjelasan lebih detailnya kenapa ini bisa terjadi, kenapa ada ini kenapa Ya bisa jawabannya benar-benar. kayak gini gitu kan. Sedangkan sekolah lain itu kan katanya denger-denger cuma hadir di Zoom itu cuma buat absen doang, kalau mereka Ya itu benar. udah bangun dan hadir gitu kan, hadir sekolah. Jadi mereka itu cuma disuruh baca materi, kerjain tugas, mana si tugasnya itu sebejibun gitu, sedangkan mereka nggak Iya tahu itu tuh tentang benar-benar. apa gitu. Jadi bersyukur gitu kalau kita tuh lewat Zoom terus dijelasin secara langsung kayak di kelas gitu. Alhamdulillahnya. Jadi ada interaksi langsung ya, Tri, walaupun secara virtual ya. Iya, ada interaksi langsung. Oke, lanjut kita bicara mengenai suka dan duka selama school from home. Kalau bagi Yasmin sendiri sih sukanya karena selama school from home ini kita semua belajarnya tuh nggak terbatas ruang dan waktu. Kita yang awalnya belajarnya itu harus ke kelas gitu kan, harus duduk di bangku kelas. Nah sekarang kan kalau school from home kayak gini, kita bisa belajar di mana aja, di ruang tamu bisa gitu kan, di perjalanan juga bisa. Dan kalau dukanya buat Yasmin sendiri, ya sih tadi sih, yang kita nggak bisa ketemu langsung nih sama teman-teman gitu. Dan kalau kendalanya bagi Yasmin sendiri itu masih di jaringan. Kalau Tri sendiri gimana? Suka dan duka dan juga kendalanya selama school from home. Suka dan dukanya, ya sukanya ya banyak gitu. Jadi bisa ngobrol secara virtual sama teman ya gak apa-apa gitu. Tapi walaupun nggak bisa bertatapan muka secara langsung, terus nggak bisa main secara langsung, ya tetap aja itu tuh gimana ya, keuntungannya itu kita bisa terhindar dari yang namanya bullying gitu. Tapi gak apa-apa gitu kan, kayak ya udah gak apa-apa virtual juga gitu. Terus tapi walaupun virtual tetap kerasa kayak berasa ketemu secara langsung gitu ya. Dan itu sukanya itu. Terus dukanya ya masalah jaringan lagi gitu kan. Terus ya, kalau nggak bisa hadir gitu kan, maksudnya nggak bisa hadir tuh kayak suka kita tuh dikira tuh gitu. Kadang tuh kayak gitu ya, jadi suka ada acara tiba-tiba ada acara ini, sedangkan kita kalau sekolah secara kayak di asrama itu kan kita susah ya izinnya. Jadi pas di sini tuh kita kalau ada acara-acara tuh bisa langsung ikut, sedangkan ya udah kita di jalan tetap masuk Zoom tapi kita gak bisa nyimak secara dengan baik gitu kan. Ya itu sih dukanya, jadi kita tuh gak bisa menyerap ilmu secara langsung kalau udah ada acara gitu, kita cuma bisa nyimak di jalan. Itu dia suka banget. Iya benar-benar. Terus Tri, seperti yang banyak diberitain ya, kalau school from home ini justru menurunkan semangat belajar para siswa. Kalau Tri sendiri menanggapi school from home itu menurunkan semangat para siswa tuh kayak gimana sih Tri? Menurut Tri, tanggapannya tuh kayak gimana? Dan apa sih cara yang Tri lakuin supaya school from home ini jadi situasi yang menyenangkan? Jadi suasana yang menyenangkan gitu. Tanggapan Tri tentang yang school from home itu membosankan gitu kan. Itu tuh karena yang tadi disebutkan mayoritas murid-murid terhadir doang, dan si tugasnya itu dapatnya tuh langsung sebanyak itu gitu kan. Sedangkan materinya mereka belum kenal, mereka belum tahu, mereka belum paham gitu kan. Jadi yang bikin bosannya itu kadang kitanya sendiri atau cara gurunya menjelaskan gitu kan. Atau cara gurunya ngajarin tuh cuma sekadar kayak materinya tentang ini ya, kalian kerjain tugas kayak gini ya, udah dibiarin aja gitu. Jadi yang bikin membosankan itu bukan si kitanya itu karena sekolah di rumah. Jadi walaupun sekolah di rumah itu tetap bisa rame gitu. Jadi sekolah di rumah sama di kelas itu sebenarnya nggak ada bedanya, cuma masalah virtual sama enggaknya aja gitu. Cuma yang bikin membosankan ya individunya sendiri gitu. Mindsetnya kita ini tuh kita mau semangat atau enggak sih belajarnya, mau niat mau enggak gitu kan. Kan sama aja di kelas juga, kalau kita gak niat belajar ujung-ujungnya tidur di kelas ya kan. Iya benar-benar. Jadi gak ada bedanya sebenarnya. Yang bikin bosan itu sebenarnya antara gurunya atau muridnya atau dua-duanya gitu. Benar-benar. Terus gimana caranya Tri supaya ngejadiin
suasana school from home itu jadi suasana yang menyenangkan? Caranya biar bisa menjadi menyenangkan itu, salah satunya dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri gitu kan. Kayak kita nyemangatin diri sendiri dulu gitu kan, baru nyemangatin orang lain gitu. Habis itu kita belajarnya misalnya nih, habis setelah Zoom itu kita kayak ngerjain tugas kan, atau ngerjain catatan gitu. Kita sambil asah kreativitas juga gitu kan. Kita gunakan kreativitas kita sendiri dengan cara kita misalnya mau bikin catatan atau tugas itu dihias atau dikasih apa gitu kan. Kan sekarang lagi tren kan yang kayak lettering gitu kan. Yang catatannya tuh diperbagus kayak gitu aja. Walaupun kita gak bisa gambar ya. Gimana ya, sesuai dengan itu mah. Masalahnya bukan bisa atau enggak gambarnya, tapi mau atau enggaknya kita melakukan itu. Gitu. Berarti gimana caranya biar bikin suasana senang buat diri sendiri gitu ya, Tri? Iya. Terus cara yang lain ya, pokoknya kita cari cara belajar yang bikin kita sendiri nyaman dan seneng gitu. Kayak gitu aja. Oke. Oh ya Tri, selama school from home juga kan salah satu hikmah yang bisa Yasmin ambil ya, sekolah kita itu jadi punya banyak program-program baru. Kayak life skill gitu kan, SMA Pilai, terus lomba-lomba yang pakai teknologi internet. Kayak kemarin tuh kita bikin podcast gitu kan, kita bikin template, jadi mengasah kemampuan kita juga kan. Terus selain itu kita juga ada program ini, Family Time. Nah, kalau bagi Tri sendiri, hikmah yang Tri ambil dari school from home itu apa aja sih? Hikmahnya, kita jadi bisa lebih mengasah skill-skill di luar non-akademik gitu kan. Karena cangkupannya lebih luas gitu. Kita bisa lihat referensi lewat YouTube, lihat referensi lewat Google, atau ya punya kenalan tersendiri gitu untuk mengasah skill kita sendiri gitu. Jadi kita nggak terbatas dengan ekskul sekolah gitu kan. Kan biasanya di sekolah itu cuma ada ekskul, dan ekskulnya itu aja gitu kan. Jadi kita mengasahnya itu lewat ekskul aja gitu. Kalau sedangkan di sini kita mengasah apapun ya bisa, karena kita bisa ikut kursus secara sendiri, misalnya ikut kursus bahasa, ikut kursus olahraga, ikut kursus ini, kursus itu, gitu kan. Karena kalau udah di rumah itu, ya cangkupannya lebih luas gitu. Tinggal kita sendiri mau mengasah atau enggak gitu. Berarti selama nggak mengganggu pembelajaran, berarti kita masih bisa ya Tri untuk mengasah kemampuan kita gitu. Iya, masih Terus, bisa. Boleh dong sampein motivasi penyemangat kamu untuk para pelajar yang masih di school from home supaya semangat dan selalu bahagia. Nah, si tokoh utamanya itu dia punya tubuh yang pendek banget gitu kan. Saking pendeknya itu dia diledekin kayak, kamu gak akan bisa main voli, tubuh kamu pendek gitu kan. Tapi dia tetap keras kepala, dan keras kepalanya itu dia tetap bersikeras untuk bisa jadi pemain voli yang hebat. Akhirnya dia latihan kan, loncat terus gitu kan, yang tinggi gitu kan. Nah, pas dia ikut tanding voli gitu ya, lawannya itu selalu aja ngeremehin dia karena pendek gitu, itu kan, karena tubuhnya yang pendek itu, dia jadi diremehin sama lawan-lawannya. Nah, dia itu bilang ke lawannya, kami belum tentu kalah selama kami belum menyerah. Jadi yang bikin kita kalah atau mundur dari suatu hal, mundur dari mengejar suatu impian itu ya diri kita sendiri yang menyerah gitu kan. Jadi kayak nganggap kayak kalau kita udah berjuang terus di tengah itu pasti ada kendala kayak yang bikin kita tuh pengen mundur, kayak udah aku capek gak mau ngejar impian ini lagi gitu kan, udah gak sanggup gitu. Nah itu tuh yang bikin seseorang itu malah jadi jatuh gitu, istilahnya kalah gitu kan. Jadi kalau selama kita belum menyerah ya kita belum dinyatakan kalah gitu dari pertandingan itu. Nah pertandingannya itu ibarat ya kehidupan kita. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih Tri, apa sih harapan kamu untuk pembelajaran daring di tahun 2021?
harapannya semoga bisa lebih baik aja belajarnya gitu kan, nggak males-malesan lagi. Terus lebih Amin. semangat aja belajarnya. Iya. Lebih semangat lagi hafalannya gitu kan. Amin. Oke. Teman-teman, school from home memang bukanlah sesuatu yang mudah. Pandemi juga bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi seperti kata Tri tadi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Di setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Semangat terus para pejuang school from home. Semoga lelah kita menjadi lillah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari Yasmin dan Tri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu stay safe dan juga menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di SMA Piradia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah teh.